menggerakkan market sampai hijau, mostly hijau, bukan semua hijau, mostly hijau itu ya dua tadi, sentimennya dari dua negara besar nih. Royal Q Champion, professional team for a money. Bro, Loren, welcome kembali. Ketemu lagi nih. Tiap minggu kita bro ya. Seminggu sekali ketemu ya. Iya. Gue undang lu tiap minggu itu soalnya market ini kan memang selalu selalu fluktuatif kan. Betul Terus banget. Ada news yang baru yang ya mungkin kita semua perlu tahu lah. Kan nggak semua orang sempat punya waktu buat baca-baca dan sebagainya. Yang menjadi sentimen tertentu lah ya. Iya. Sekarang gini bro, Bitcoin tuh nyentuh 61.000 bro. Iya dahsyat ya. Gila ya. Padahal baru minggu lalu ya kita baru berapa dia 50.000 ya? Iya. 50.000-an. 2 minggu yang lalu masih ingat nggak yang gue bilang tuh 40-an loh. Gue udah bilang nih bisa beli nih. Cuman gue nggak beli bro, sayang, aduh. Kadang gimana ya, kita udah ngeliat nih, wah ini harganya bagus nih, tapi kondisi dompet tidak memungkinkan ya. Nah itu dia jadi masalah. Gue banyak masuk ke meme coin sih, jadi gitu sih. Mungkin teman-teman di luar sana harusnya kalau misalnya dengar dari kita nih, kok yang uangnya memungkinkan bisa beli ya waktu itu ya. Oh iya, dia harus inilah masuk ke beberapa lah, jangan cuma 1-2 lah. Betul, harus diversify sih. Betul, bro. Gue mau nanya nih sekarang. Boleh. Nih. Ini Bitcoin 61.000 nih. Itu sentimennya apa nih? Kok bisa sampai 61.000 gitu loh? Ini rekor tau nggak? Ini Betul ATH banget. udah ini. Belum bisa dibilang ATH sih. Ya? Karena sebelum yang April kemarin crash kan 60.000 juga. Oh berarti udah ATH dong. Terus balik lagi nih sekarang nih. Ya. Harapannya sih bisa lewatin resistennya lah. Oke. Bisa fly high to the moon. Oke. Nah terus ini kenapa nih? Kok bisa sampai 61.000 nih? Dari kemarin gue lihat soalnya dia nggak mau turun-turun dan benar yang katanya tembus kan. Nah sebenarnya 61 loh. Udah 61.500 tadi pagi ya. Nah sekarang mungkin udah lebih kali. Betul. Kok bisa gitu loh? Sebenarnya bener kayak waktu pas terakhir minggu lalu tuh, Bro Ari kan kita sempat ngobrol ya. Iya. Kan sempat kita prediksi, wah ini market di minggu depan bakal more better nih, much more better. Iya. Dan memang as predicted lah ya. Maksudnya sesuai dengan prediksi kita, dan memang bener much more better lah. Sebenarnya kalau yang baru-baru ini sih, yang ngegenjot harganya sampai naiknya lumayan tinggi lah ya. Ada beberapa sentimen. Yang paling ketara lah ya. Yang paling ketara itu salah satu negara yang cukup adidaya ya, selain US, Rusia. 2 hari yang lalu lah, Putin itu, presidennya Vladimir Putin, kan bikin statement. Cryptocurrency ini tuh intinya lah ya, dia bikin statement pakai bahasa Inggris, intinya cryptocurrency ini tuh bisa diterima dan bisa dijadikan alat pembayaran. Hah? Di mana itu? Di Putin negara apa ya? Lupa gua. Itu Rusia, Putin. Oh, berarti di Rusia bisa. Nah, kurang lebih sih begitu sih. Jadi dia memang udah ngasih statement. Kan karena balik lagi ya, si cryptocurrency ini kan masih cukup volatile. Masih banyak tergantung lah sama kalimat-kalimat yang gede-gede lah ya. Contoh negara besar, investor-investor besar. Jadi masih agak tergantung dari mereka lah. Nah, kebetulan si kemarin nih yang paling hot lah 2 hari yang lalu kan si Putin ngasih statement dari itu. Nah, itu cukup berpengaruh banget ke pasar. Ya iyalah, Rusia bro, gila. Iya. Even ya memang balik lagi ya. Kan kita negara yang lumayan gede kan, ada US. Negara yang lumayan gede lah ya. US, ada China, ada Rusia. Nah, memang waktu beberapa bulan lalu kan memang China bikin aturan lah ya, nge-ban kripto ya. Iya. Dan memang waktu itu kan memang jatuh kan pas di bulan September kemarin. Benar. Nah, terus baru-baru ini 2 hari yang lalu lah, sekitar 2 hari yang lalu Putin ngasih statement kayak gitu. Wah, ini kan kalau buat investor-investor kan jadi angin segar nih. Wah, negara sekelas Rusia aja berani terima, udah ngasih statement begitu. Kemarin El Salvador, sekarang betul. Rusia. Gila, kalau benar-benar dia terima Bitcoin jadi kayak mata uang yang bisa diperdagangkan negaranya, waduh gila tuh, itu jangan-jangan bisa lebih dari 70.000 tuh Bitcoin. Bisa jadi sih, karena memang kan banyak yang prediksi Bitcoin di akhir tahun bisa sampai 100.000, sampai ratusan ribu USD lah ya. Kan ada beberapa prediksi gitu. Tapi kalau ngelihat nih dari sentimen-sentimen positif belakangan ini, ya memungkinkan jadinya. Ya? Bukan hal yang mustahil lah ya. Soalnya contoh aja kayak kita kemarin 2 minggu lalu masih 40.000, sekarang 60.000, 61.500. Mungkin sekarang udah naik lagi kali. Kalau gua tahu gua masukin banyak bro, beneran ya. Itu dia. Jadi memang itu sentimen positif yang lumayan oke sih. Even kemarin China bikin sentimen negatif ya.
Iya. Di bulan September itu bikin pasar kripto panas banget tuh, kebakaran kan. Sekarang kalau kita lihat mostly lah di Binance itu hijau semua. Happy banget kita ngeliat ya. Cuma altcoin nggak bro? Altcoin gue lihat nggak gitu, belum seasonnya kali ya. Memang sih, memang ada ya plus minus lah ya. Ada beberapa yang memang naik, ada beberapa yang turun. Karena kan memang kalau yang paling biasa kita bilang di kripto itu kan mothernya ya, maknya itu kan Bitcoin. Mostly kita patokannya sama dia. Jadi Iya. kalau misalnya itu si Bitcoin itu hijau, ada beberapa yang pasti ikutan lah hijau. Iya, iya. Maksudnya secara keseluruhan market pasti ikutan membaik lah. Ethereum salah satunya tuh. Iya kan, hijau. Ethereum hijau, ya. BNB pun hijau. Kemarin sempat Iya. 405 ya. Terus Beberapa sekarang hari turun lalu. lagi. Sekarang udah 460, udah naik kan. Maksudnya waktu beberapa hari yang lalu Iya, sempat harganya turun 400 lebih dikit, sekarang 460. Mungkin sekarang nggak tahu sih, belum lihat lagi either turun atau naik. Tapi memang gitu sih, ada sentimen positif dari Rusia itu satu. Kedua, negara adik kuasa yang lumayan oke lah, itu US. US baru-baru Oke. ini kan keluarin aturan. Mereka tuh setuju nih SEC-nya. Kalau kita bilang kayak semacam OJK-nya lah ya. Kayak bursa efeknya mereka lah di sana, Security and SEC lah kita bilangnya. Ada kepanjangannya tuh SEC. Oh, oke. Tapi poinnya sih kayak semacam pengawasnya lah, pengawas bursa mereka. Iya. Bilang mereka tuh setuju buat memperdagangkan Bitcoin di pasar berjangkanya mereka. Loh, bukannya yang El Salvador waktu itu oke, terus yang paling nentang itu Amerika, bro. Nah, itu dia. Karena memang Malah jadi ini. nah itu dia tuh. Karena memang ini kan beritanya juga gak ngerti juga sih ya bagaimana cara pikirnya negara mereka ya. Cuma Politik memang sih. Kayak pasti. gini politik sih. Tapi ya kita jangan ngebahas politik lah ya karena sensitif nih. Iya, oke. Karena memang waktu itu kan sempet ada dari El Salvador ya, waktu pertama kali terima nih Iya. Bitcoin as legal tender. Iya. Wah, US paling mencak-mencak nih. Wah, paling ngomel-ngomel. Iya, bener. Waktu beberapa minggu yang lalu kita sempet cerita itu ya. Iya. Wah, US marah-marah nih. Sekarang baru-baru ini sih, kemarin kalau nggak salah deh, mereka tuh kasih berita. Mereka tuh nerima perdagangan Bitcoin di pasar berjangkanya mereka. Kan itu jadi angin segar banget ya. Maksudnya sekelas US loh mau terima. Bahkan bosnya Nasdaq, siapa kata dia? Namanya kayak Korea, Asia gitu kan. Bosnya Nasdaq itu bilang, mereka tuh udah terima si Valkyrie. Itulah pokoknya mereka tuh diterima di ETF-nya mereka, perdagangan ETF berjangkanya. Oke. Mm-mm. Iya, oke. Jadi, Mm-mm. oke sebentar. Berarti Rusia terima, Rusia terima. Amerika terima. Amerika terima. Cuma China belum nih. Pak, tapi memang kalau kita lihat dari sedikit nyinggung politik dikit lah ya. Iya. Mungkin kalau lihat dari politiknya, ya mungkin ini kesempatan buat US nih. Kan US sama China gontok-gontokan terus tuh. Saing-saingan. Iya, benar. Ya ibarat kayak mobil, kayak Toyota sama Honda lah ya. Saing-saingan terus. Iya. Nah, sebenarnya ini momentum yang oke sih buat US, bener-bener buat legalin si cryptocurrency ini. Karena ya lawannya dia aja nge-ban kan. Iya. Terus sedangkan hampir seluruh dunia, whole world udah mulai masuk ke sana. Oke. Nah, kalau misalnya dilegalin ya, maksudnya diterima sama pemerintahannya ya harusnya mereka jadi yang hebat sih pasti. Iya, maksudnya bisa begitu gitu loh. Mm-mm. Bisa sekarang berarti udah dua negara besar ya. Kita lihat Dua negara yang besar. pertama yang udah kasih angin segar ya. Angin segar. Itu udah pasti Rusia. Rusia. Kemarin Putin ngomong. Terus yang kedua tuh yang Amerika. Mm-mm. Nanti nextnya negara mana lagi nih bro? Nah, untuk nextnya negara mana kita masih belum tahu lah ya. Aha. Karena ya kita harus tetap update aja sama berita. Cuma kalau ketika udah marketnya, beritanya bagus nih, kemungkinan berimpact ke marketnya pasti juga bagus. Mesti hold Bitcoin gimana? Cuma lagi tinggi banget, gila gua takutnya turun doang nih mah. Tapi kalau sempat baca sih ya, gue sempat baca Bitcoin itu kan termasuk aset nomor 8 yang kita bilang bagus lah. Maksudnya kan ada emas, ada real estate. Nah itu salah satunya tuh Bitcoin juga termasuk di sana. Oh iya, sekarang Bitcoin sih udah diperhitungkan lah. Kalau Pasti. Kalau dulu kan masih ya nggak dilihat kan. Kalau Nah, sekarang kan udah jadi salah satu yang paling gede itu. Nah makanya yang tadi kata Bro Ari bilang, wah kalau misalnya harganya ini kita masuk lagi nih, ntar turun gimana? Nah sama kayak kemarin April juga pas orang bilang Bitcoin kan hampir 1 M tuh, 900 juta sekian. Orang bilang, wah ini ntar kalau turun gimana? Ya memang kenyataan turun sih. Iya. Tapi dalam hitungan bulan
udah ngebounce lagi balik hampir Ya, ke harga lumayan. semula. 5 bulan ya. Iya, dalam tempo beberapa bulan lah. Maksudnya, Iya. coba kalau kita bayangin, kita bandingin lah ya pasar cryptocurrency ini sama yang lain sama ya saham. jauh. Kalau saham jauh, itu, bro. jauh. nah itu maksudnya di sini tuh ada uniknya ya. Mereka kan punya kemampuan hedging atas inflasi lah ya. Nah ketika memang dia lagi turun, ya gak apa-apa, kita hold aja dia. Nanti akan ada waktunya dia bakal naik lagi. Benar. Tinggal tunggu momen itu aja, Pak. Iya, jadi ya sebenarnya kita bisa bilang no worry lah kalau misalnya hold Bitcoin lah ya. Hold yang memang asal tahu fundamentalnya oke, itu no worry lah. Kalau Bitcoin mah fundamental udah oke banget. Oke banget. Kayak gitu. Udah isinya dia bukan tergantung wealth lagi. Dia tuh memang sudah ya mata uang kripto yang sudah dipakai sama banyak orang, bro. Betul, karena ya kan sering dibilang emas digital masa kini. Ya. Bitcoin itu jadi ya memang even harganya jatuh lah ya kemarin, kan sekarang nggak lama naik lagi. Udah hampir ke harga semula. Wah, coba gua hold. Iya, hold berapa koin ya. Sekarang tempatnya lumayan tuh. Untungnya hampir ini loh, setengahnya loh. 50%. Udah 50%. Iya. Kalau di waktu kita masih ngobrol, kalau gua nggak salah ingat itu $42.000. Sekitar segituan. Sekarang Sekarang kan 61, bro. hampir 62 loh. Oh, hampir gila, lu hampir $20.000. Hampir bro. 20.000. 3 juta itu. Lumayan banget kan? Oh, lumayan banget. Itu kalau gua hold berapa koin aja. Iya. Ya itu Kayak uniknya gila. sih gitu sih kalau si apa namanya Bitcoin lah ya. Oke-nya gitu. Jadi ya kalau kayak tadi Koari bilang gimana nih kalau kita hold sekarang ntar jatuh. Tapi kalau lihat dari tren-trennya sekarang sih banyak sentimen positif ya. Seharusnya sih Untuk ngangkat dia lagi ya. seharusnya sih kalau kita lihat dari secara teknikal kan ya semoga sih dengan banyak sentimen positif kebelakangan ini ya bakal lewatin garis resisten ya, kalau bisa ngegas terus tuh sampai naik terus gitu. Iya. Harapan Mudah-mudahan harapannya begitu. Tapi sayangnya gua nggak hold di Bitcoin, bro. Aduh. Gua Shiba Army, bro. Gua hold banyak banget di sono. Nggak apa-apa. Pasti koin ada masanya lah, ada siklusnya kan. Ya, Memang ya. mungkin lagi turun, ntar gak lama bakal naik lagi. Ya dia lagi koreksi sih sekarang, masih lagi turun. Nggak apa-apa lah, wajar sih di market buat koreksi itu wajar. Ya benar. Ya jadi kan floating jadi, bro. Ya, ya plus minus lah ya. Iya, betul. Oke, terus apa lagi? Sentimen apa lagi, bro? Memang yang paling mempengaruhi lah ya, yang menggerakkan market sampai ijo, mostly ijo, bukan semua ijo, mostly Iya. ijo itu ya dua tadi, sentimennya dari dua negara besar nih. Oke, dari Rusia sama Amerika nih. Oke. Tapi ada juga sedikit sentimen negatif sih, tapi nggak begitu pengaruh-pengaruh banget lah ya. Karena baru-baru ini sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, Meksiko kan bikin statement. Mereka nolak cryptocurrency as legal tender mereka. Oh, oke, berarti kubunya China nih. Belum bisa Nolak. dibilang gitu ya. Karena kan Meksiko Amerika Latin hitungannya. Iya. Agak sedikit kontraindikasi lah sama El Salvador yang terima kan. Iya. Tapi ya mereka bilang nggak terima, ya itu keputusan mereka sih. Keputusan masing-masing negara ya kita ikutin aja. Tapi balik lagi, karena mungkin ekonomi mereka belum begitu berpengaruh ya. Maksudnya perputaran ekonomi mereka nggak mempengaruhi satu dunia. Jadi ya even mereka bikin statement begitu, Ya nggak Nggak terlalu begitu dilihat. pengaruh. Iya, nggak tahu dilihat. mungkin kalau misalnya Meksiko negara pertama yang kayak El Salvador yang terima, mungkin itu bakal pengaruh tuh. Karena kan pertama kali, kan yang paling sering itu kan yang paling pertama perdana, terus negara yang kuat sama yang paling terakhir siapa nih? Kalau kayak sekolah kan yang diinget yang pinter banget sama yang bandel sama bego banget. Nah, kalau misalnya cuma kayak yang tengah-tengah middle bilang nggak mau terima ya nggak gitu pengaruh besar sih ke kripto. Oke. Mm-mm. Rusia udah, Amerika udah, Meksiko udah. Apalagi, bro? Negara-negara yang belum ada kabar lagi sih, belum ada statement lebih lanjut lah dari mereka ya. Cuma ya gitulah saat ini yang paling menggerakkan pasar jadi hijau ya, as predicted minggu lalu lah ya. Sesuai prediksi minggu lalu ya memang kedepannya sih harusnya bakal hijau terus nih. Harusnya ya bakal more better terus sih, akan membaik terus. Oke, harapannya sih begitu ya. Cuman ya nggak tahu ya, ini yang gue bingung tuh sampai sekarang juga kalau Bitcoin naik tuh ya kenapa altcoin nggak ikut naik ya sekarang? Sekarang altcoin nggak gitu, masih belum seasonnya atau gimana, nggak tahu juga ya. Itu ada sentimen apa lagi kayak itu?
Kalau untuk Bitcoin sama altcoin seharusnya ada saling korelasi sih antara mereka. Cuma memang untuk korelasinya seperti apa memang harus kita telisik lebih lanjut lagi nih. Oke. Kenapa kok si Bitcoin pas lagi hijau, mostly altcoin kok jadi kebakaran jenggot? Iya benar. Kayak saling kontraindikasi gitu ya. Iya, Nah itu yang mesti kita pelajari lebih lanjut lagi tuh. Apa sih sentimen-sentimen apa gitu yang membuat mereka gitu? Oke, bro, ada lagi nggak kira-kira yang good news yang lain gitu? Good news yang lain ya, sama kayak minggu-minggu lalu lah ya. Semakin banyak institusi yang join nih ke cryptocurrency, mulai nge-hold si Bitcoin itu sih. Ya, yang pasti lah ya, yang waktu itu sempet heboh kan JP Morgan, George Soros, terus ada Credit Suisse, ya macam-macam lah. Terus sekarang sih, ya memang banyak kan sih, hampir berapa puluh persen yang hold Bitcoin itu, hold cryptocurrency yang fundamentalnya bagus, banyak kan dari institusi finansial. Oke. Karena kan mereka mikir ya itu sebagai alternatif gitu, alternatif kelas aset, karena mereka kan mainnya macam-macam. Ada obligasi, ada ETF, ada macam-macam lah ya pilihannya mereka. Nah mungkin ini bisa jadi pilihan juga. Jadi banyak yang akhirnya masuk ke situ. Oke. Ada lagi bro, kira-kira sentimen untuk minggu ini? Selain itu, biar bisa jadi input buat kita untuk nanti ngelihat seminggu ke depan lah ya. Kira-kira seminggu ke depan itu masih bagus apa enggak gitu loh untuk kripto ini. Kalau ditanya seminggu ke depan masih bagus atau enggak, kemungkinan besar sih bakal masih bagus ya. Karena kan angin segar dari dua negara besar yang tadi itu cukup berimpact ya. Seharusnya sih masih menjadi angin bagus nih ke belakang-belakangnya. Ke belakang-belakangnya ya. Iya. Cuma ya kita harus tetap update sama berita sih ya. Sama harus rutin-rutin juga mantau nih kira-kira fundamental coin yang oke yang mana. Jadi jangan asal oh iya Bitcoin, oh ya memang Bitcoin memang bagus kan. Ya bolehlah ke sana. Maksudnya oh ya coin A. Oh ya udah join ke situ. Nah, jangan begitu. Maksudnya harus tetap pelajari lah. Ya, pelajari fundamentalnya, pelajari untuk marketnya kemana arahnya, sama teknikalnya juga jangan lupa, itu 3 hal penting sih. Betul banget. Jadi kalau sebelum masuk koin kita pastiin dulu nih, ngelihat background koinnya itu apa, udah pernah dipakai buat project apa aja. Contoh kayak Dogecoin kan, dulu waktu awal mula launching kan kita bilangnya ini koin sampah nih, koin lucu-lucuan doang. Tapi ternyata kan sekarang diterima sama banyak orang kan, sama khalayak luas, bahkan sampai itu apa namanya yang AMC di US aja nerima mereka nih jadi alat pembayaran sahnya kan. Selain Bitcoin sama Ethereum dan teman-temannya ya, si Doge ini diterima nih. Nah itu kan sebenarnya jadi angin segar nih buat si koin tersebut. Iya benar. Nah kita harus tetap update sama berita-berita itu sih. Jadi jangan serta-merta ikut-ikutan nih. Koin A nih kayaknya bagus nih, ya udah ikut. Nah itu tetap harus do research lah. Benar. Koin ini fundamentalnya apa, dipakai buat project apa aja, udah buat apa aja, segala macamnya tuh harus dicek-cek dulu. Setuju, agree. Jadi jangan asal ikut-ikutan. Kalau misalnya memang udah bagus ya, yang kayak namanya kayak Bitcoin kan memang bagus, Ethereum memang bagus. Ya ibaratnya kan kayak emas sama peraknya lah ya kalau di dunia real gitu. Ya apa-apa masuk ke situ. Tapi kalau koin-koin yang lain ya tetap harus do research sih buat itunya. Thank you bro untuk update ininya, newsnya dari buat kita. Jadi minggu ini sampai minggu depan lah ya kita bisa tahu kurang lebih nanti arah market sampai kemana. Jadi kita bisa tetap optimis lah ya. Thank you banget udah datang bro. Kita minggu depan kita undang lagi nih. Wah boleh. Tapi memang kedepannya memang pasar kripto ini memang masih positif banget sih. Gua tunggu. Royal Q Champion, professional team for a money.